Baik, shalom dan selamat pagi. Saya ingin menjelaskan beberapa kode yang digunakan untuk studi kasus kami, yaitu tentang transaksi toko sembako. Baik, yang pertama adanya kami gunakan include studio.h, yang kedua include studylib.h, yang ketiga include string.h. Yang berfungsi untuk include studio.h digunakan untuk fungsi input atau output seperti printf dan scanf. Yang kedua, include studylib.h digunakan untuk fungsi seperti exit. Yang ketiga, include string.h digunakan untuk manipulasi string. Baik, yang kedua adanya struktur data produk. Berikut adalah kodenya. Fungsi dari kode ini dengan menggunakan tipe data char dan integer. Untuk kode dengan tipe data char, untuk nama produk dengan tipe data char, untuk harga satuan produk dengan tipe data integer, dan jumlah stok produk dengan tipe data integer. Yang ketiga sama halnya dengan tipe produk. Berikut adalah kodenya dengan tipe integer dan char. Yang ketiga adanya format rupiah. Berikut adalah contoh kode format rupiah. Kode fungsi format rupiah digunakan untuk memformat angka menjadi bentuk mata uang rupiah, seperti menambahkan tanda titik sebagai pemisah ribuan dan akhiran 00 di akhir angka. Berikut adalah penjelasan fungsi ini secara rinci. Fungsi format rupiah yang pertama parameter. Char output yaitu pointer ke array karakter untuk menyimpan hasil string format rupiah. Integer angka yaitu angka yang akan diformat menjadi string rupiah. Yang kedua, tahapan fungsi. Mengonversi angka ke string. Printf buffer %d angka. Angka atau bilangan bulat disimpan dalam bentuk string ke variabel buffer menggunakan fungsi printf. Yang ketiga, menentukan panjang string. Yang keempat, integer len sama dengan strlen atau buffer. Menghitung panjang string di buffer menggunakan fungsi strlen. Yang kelima, mengembalikan string dengan pemisah ribuan. Logika utamanya, loop berjalan dari karakter terakhir string hingga karakter pertama membalik string. Yang kedua, setiap 3 karakter tambahkan tanda titik kecuali di akhir string. Yang ketiga, hasil sementara disimpan dalam array template. Berikutnya adalah membalik string lagi ke urutan normal. String dalam template dibalik lagi agar kembali ke urutan normal dan disimpan dalam output. Yang ketujuh adalah menambahkan akhiran 00. Yang ke-8, start char output atau 00. Menambahkan string 00 ke akhir output. Berikutnya adalah contoh pemanggilan. Misalnya kita memanggil fungsi ini sebagai berikut. Char hasil yaitu 50, format rupiah hasil 150.000, printf hasil %s/n hasil. Outputnya hasil sama dengan 150.000. Penjelasan logika utama. Yang pertama, angka diubah menjadi string. Yang kedua, string dibalik untuk mempermudah menambahkan tanda titik setiap 3 digit. Yang ketiga, string dibalik lagi ke urutan normal untuk hasil akhir. Yang keempat, menambahkan akhiran 00 sebagai format kas rupiah. Fungsi ini sangat berguna untuk mencetak angka dalam format mata uang yang rapi dan mudah dibaca. Berikutnya adalah fungsi dari tampilan produk. Berikut adalah contoh kodenya. Baik, fungsi pertama adalah tampilkan produk.
Fungsi ini bertugas menampilkan daftar produk yang tersedia di toko. Yang pertama, fungsi ini menerima array produk dan jumlah produk sebagai parameter. Yang kedua, tabel ditampilkan dengan format tertentu menggunakan printf. Yang ketiga, untuk setiap produk, harga diformat menggunakan fungsi format rupiah. Yang keempat, formasi seperti kode produk, nama produk, harga dalam rupiah, dan stok ditampilkan dalam bentuk tabel. Visualnya adalah output contoh tabel produk ditampilkan. Berikutnya adalah fungsi cari produk. Berikut adalah kodenya. Fungsi berikut adalah cari produk. Fungsi ini digunakan untuk mencari produk berdasarkan kode yang dimasukkan oleh pengguna. Yang pertama, fungsi menerima array produk, jumlah produk, dan kode yang ingin dicari sebagai parameter. Yang kedua yaitu program menggunakan strap untuk membandingkan kode yang dimasukkan dengan setiap kode produk di daftar. Yang ketiga, jika cocok, indeks produk dikembalikan. Jika tidak, fungsi akan mengembalikan nilai -1. Berikut adalah fungsi simpan ke file. Berikut contoh kodenya. Fungsi simpan ke file untuk mencatat laporan transaksi ke dalam file yang bernama laporan transaksi. Yang pertama, fungsi ini menerima data keranjang belanja, jumlah item, total belanja, jumlah pembayaran, dan kembalian. Yang kedua, format data yang ditulis ke file meliputi kode produk, nama produk, harga, jumlah yang dibeli, dan total harga. Yang ketiga, total belanja, pembayaran, dan kembalian juga dicatat dalam format rupiah. Yang keempat, jika file gagal, program akan memberikan pesan error dan menghentikan proses. Berikut adalah fungsi dari produk yang dibuat. Berikut adalah contoh kodenya. Bagian inti program terdapat pada fungsi main. Pertama, kita mendeklarasikan daftar produk yang tersedia, lengkap dengan kode produk, nama, harga, dan stok. Daftar ini akan digunakan untuk proses transaksi. Visual yaitu tabel awal produk. Narasinya yaitu produk yang telah diinisialisasi ditampilkan ke pengguna menggunakan fungsi tampilkan produk. Loopnya untuk proses input kode produk. Narasinya yaitu pengguna akan menambahkan produk ke keranjang dengan memasukkan kode produk. Program memverifikasi kode menggunakan fungsi cari produk. Jika file, pengguna diminta memasukkan jumlah yang ingin dibeli. Visual kode untuk memeriksa stok. Narasinya yaitu jika stok mencukupi, produk ditambahkan ke keranjang. Jika tidak, program memberitahu pengguna bahwa stok tidak mencukupi. Baik, kita masuk ke fungsi dari pembayaran dan kembalian. Berikut adalah contoh kodenya. Tujuan dari kode ini yaitu memastikan bahwa pembayaran yang dimasukkan oleh pengguna mencukupi total belanja dan memastikan bahwa pembayaran yang dimasukkan oleh pengguna mencukupi total belanja, menyimpan data transaksi ke dalam file teks laporan transaksi. Berikutnya adalah cara kerja dari kode tersebut. Yang pertama, program meminta pengguna memasukkan jumlah uang atau pembayaran melalui fungsi scanf. Yang kedua, jika pembayaran kurang dari total bayar, program menampilkan pesan bahwa uang tidak cukup dan pengguna diminta untuk mengulangi input. Yang ketiga, proses ini diulang hingga pembayaran sama dengan total bayar. Yang keempat, program meminta pengguna memasukkan jumlah uang atau pembayaran melalui fungsi scanf. Yang kelima,
Jika pembayaran kurang dari total bayar, program menampilkan pesan bahwa uang tidak cukup dan pengguna diminta untuk mengulangi input. Yang keenam, proses ini diulang hingga pembayaran sama dengan total bayar. Yang ketujuh, daftar produk yang dibeli. Yang kedelapan, total belanja, pembayaran, dan kembalian. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.